Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang berjudul perkembangan sosio-emosional dan moral, yang beranggotakan saya sendiri Nurdina Khadijah, Ananda Purnama Dery, Putri Maulidah Hasanah, dan Laila Nurul Huda. Materi pertama yaitu A. Perkembangan sosial emosional. 1. Definisi perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional adalah suatu proses tumbuh seseorang untuk mencapai kematangan dengan merujuk pada suatu perasaan dan pikiran tertentu, karena adanya dorongan ingin tahu terhadap sekitarnya terkait dalam konteks sosial dalam mengontrol dan mengekspresikan emosi, pola hubungan interpersonal yang dekat dan hangat, mengeksplor pengalaman sekitar dan belajar dari hal tersebut. Aspek perkembangan sosial emosional remaja. A. Aspek perkembangan sosial yaitu 1. Perkembangan individuasi dan identitas. 2. Perkembangan hubungan dengan orang tua. 3. Perkembangan hubungan dengan teman sebaya. 4. Hubungan remaja dengan guru. 5. Sikap remaja terhadap orang dewasa. Aspek perkembangan emosional yaitu ada 3. 1. Masking atau menutupi. 2. Modulation atau modulasi. 3. Simulation atau simulasi. Sifat emosional yaitu 1. Kejelasan, 2. Intensitas, 3. Perhatian, 4. Ekspresi. Tugas-tugas perkembangan remaja yaitu A. Remaja dituntut untuk berperilaku yang sesuai dengan jenis kelamin yang telah menjadi takdirnya. B. Remaja dituntut untuk mampu berperilaku mandiri dan bertanggung jawab. C. Remaja dituntut untuk memiliki keterampilan intelektual dan konsep dalam perilaku sosial. D. Mencapai kemandirian emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional remaja awal dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu pengaruh yang timbul dalam diri sendiri. Faktor tersebut mempengaruhi pembentukan identitas pada diri remaja. Selanjutnya faktor eksternal, yaitu berasal dari luar diri remaja. Yang termasuk faktor ini adalah lingkungan, yang meliputi lingkungan tempat tinggal, teman-teman sebaya, kebudayaan, dan perkembangan remaja. D. Pengertian remaja. Definisi remaja di negara-negara barat dikenal dengan adolescens yang berasal dari bahasa Latin adolescer, yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Batasan usia remaja yang umum menurut para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentangan usia remaja biasanya dibedakan menjadi 3, yaitu masa remaja awal pada usia 12 sampai dengan 15 tahun, masa remaja pertengahan pada usia 15 sampai dengan 18 tahun, dan masa remaja akhir pada usia 18 sampai dengan 21 tahun. Sedangkan menurut Monks, Knoer, dan Harditono, masa remaja atas 4 bagian, yaitu pada masa pra-remaja atau pubertas pada usia 10 sampai 12 tahun, masa remaja awal pada usia 12 sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan pada usia 15 sampai 18 tahun, masa remaja akhir pada usia 18 sampai 21 tahun. Nah, pada masa awal remaja hingga akhir remaja inilah yang disebut sebagai masa adolesen. 2. Teori tentang masa remaja. A. Pendapat berdasarkan pada pandangan filosofis. Para ahli klasik berpendapat bahwa perkembangan individu itu melalui taraf-taraf dan fase-fase tertentu yang mempunyai spesifikasi masing-masing. Klasifikasi ini adalah klasifikasi Aristoteles yang sangat mempengaruhi ahli-ahli pada masa modern, antara lain 1. Vives, masa remaja adalah masa perkembangan pikiran secara pesat. 2. Comenius, dia berpendapat bahwa masa remaja adalah masa perkembangan pikiran, pertimbangan, dan kemauan yang sangat pesat. 3. Rousseau, masa remaja adalah masa perkembangan intelektual
intelektual dan pertimbangan yang pesat. Remaja senang pada petualangan. B. Pendapat berdasarkan pada penyelidikan empiris menurut Stanley Hall. Masa remaja ialah masa neotafistis atau masa kelahiran kembali, karena masa ini timbul fungsi-fungsi baru yang belum pernah timbul pada masa sebelumnya. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa masa remaja adalah masa stress and strain. Akibatnya mereka melakukan penolakan pada kebiasaan di rumah, sekolah, dan mengasingkan diri dari kehidupan umum, sehingga membentuk gap. Mereka bersifat sentimental dan mudah bingung. Mereka menganggap bahwa dunia sudah berubah dan mereka hidup dalam dunia yang lain. 3. Kebutuhan remaja. Kebutuhan remaja juga sama seperti kebutuhan manusia lainnya. Secara generatif dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan fisik jasmaniah dan mental rohaniah. A. Kebutuhan fisik jasmaniah. Kebutuhan fisik jasmaniah merupakan kebutuhan pertama yang disebut juga dengan kebutuhan primer seperti makan, minum, dan sebagainya. B. Kebutuhan mental rohaniah. Macam-macam kebutuhan mental rohaniah adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan agama. Kebutuhan agama yaitu iman yang diyakini oleh pikiran, diresap oleh perasaan, dan dilaksanakan dalam perilaku, perkataan, dan sifat. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa kekeluargaan. Rasa kasih sayang adalah kebutuhan psikis yang mendasar dan pokok dalam kehidupan manusia remaja. Yang kurang kasih sayang dari orang tuanya akan menderita secara batin atau merasa sedih. Ia akan mencari kasih sayang kepada orang lain sesuai dengan kepribadian dirinya. 3. Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman mendorong remaja untuk selalu meningkatkan nilai-nilai kehidupan. Mereka akan berusaha menghindari segala kemungkinan yang akan membawanya kepada hilangnya rasa aman tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menganiaya, membunuh, dan lain sebagainya yang dianggap mereka membahayakan meskipun itu belum benar terjadi. 4. Kebutuhan penyesuaian diri. Ciri-ciri remaja yang memiliki penyesuaian sosial yang baik adalah mereka suka bekerja sama dengan orang lain dalam suasana saling menghargai. Adanya keakraban, empati, disiplin diri terutama dalam situasi yang sulit, dan berhasil dalam suatu hal di antara kawan-kawannya. 5. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan bagi remaja merupakan manifestasi perwujudan diri. Kebebasan emosional dan materi juga merupakan vital remaja di masa kini. Dengan demikian, kematangan fisik mendorong remaja untuk berusaha mandiri dan bebas dalam setiap pengambilan keputusan untuk dirinya, sehingga dia akan mencari kematangan emosional yang terlepas dari emosi orang tua dan keluarga. 6. Kebutuhan pengendalian diri. Remaja membutuhkan pengendalian diri karena mereka belum mempunyai pengalaman yang memadai seperti halnya orang tua. Mereka sangat peka karena pertumbuhan fisik dan seksual yang berlangsung dengan cepat, sehingga peran orang tua sangat diharapkan. 7. Kebutuhan penerimaan sosial. Kebutuhan penerimaan sosial ini dapat membantu remaja untuk mencapai kematangan dan kemandirian emosi dari orang tua dan keluarga sekaligus masyarakat sekelilingnya. Perkembangan moral. Kata moral berasal dari kata mos, jamak dari mores, yang berarti kebiasaan atau adat. Moral merupakan suatu standar, salah satu benar bagi seseorang. Kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin moris, yang artinya adat, istiadat, kebiasaan, tata cara dalam kehidupan. Jadi, suatu tingkah laku dikatakan bermoral apabila tingkah laku itu sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial di mana anak itu hidup. Kohlberg menegaskan bahwa moral merupakan bagian dari penalaran, maka ia pun menamakannya dengan penalaran moral. Kohlberg mengemukakan bahwa penalaran moral adalah suatu pemikiran tentang masalah moral. Pemikiran tersebut merupakan prinsip yang dipakai dalam menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi moral. Menurut teori Piaget, proses penalaran moral sejalan dengan perkembangan kognisi. Piaget percaya bahwa struktur dan kemampuan kognisi berkembang lebih dulu. Kemampuan kognisi kemudian menentukan kemampuan anak-anak bernalar mengenai dunia sosialnya.
Piaget membagi tahapan perkembangan moral menjadi dua. Yang pertama adalah tahap moralitas heteronom dan yang kedua adalah tahap moralitas otonom. Tahap moralitas heteronom terjadi pada usia anak-anak awal, yaitu sekitar umur 4 tahun sampai umur 7 tahun. Selama periode heteronom, seorang anak kecil selalu dihadapkan terhadap orang tua atau orang dewasa lain yang memberitahukan kepada mereka manakah hal yang baik dan yang buruk. Pada usia ini, seorang anak akan memikirkan bahwa melanggar aturan akan selalu dikenakan hukuman dan orang yang jahat pada akhirnya akan dihukum. Sedangkan tahap moralitas kedua, menurut Piaget adalah tahap moralitas otonom. Tahap moralitas otonom ini terjadi pada usia di atas 6 tahun atau pada masa pertengahan dan akhir anak-anak. Pada usia 10 hingga 12 tahun, anak-anak mulai tidak menggunakan dan menaati aturan dari suara hati. Moralitas otonom disebut pula sebagai moralitas kerjasama. Moralitas tersebut muncul ketika dunia sosial anak itu meluas hingga meliputi makin banyak teman sebaya. Dengan terus-menerus berinteraksi dan bekerja sama dengan anak lain, gagasan anak tersebut tentang aturan dan karena itu juga moralitas akhirnya berubah. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Faktor yang paling mengaruhi perkembangan penilaian moral adalah keluarga. Terdapat beberapa faktor keluarga yang berhubungan secara signifikan dengan pembelajaran moral terhadap anak. Yang pertama adalah tingkat kehangatan, penerimaan dan kepercayaan yang ditunjukkan terhadap anak. Anak cenderung mengagumi dan meniru orang tua yang hangat, sehingga menumbuhkan sifat yang baik terhadap anak. Yang kedua adalah frekuensi interaksi dan komunikasi antara orang tua dan anak. Orang tua yang sering berinteraksi secara intensif dengan anaknya cenderung lebih mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anaknya. Interaksi orang tua memberikan kesempatan untuk pembahasan nilai-nilai dan norma-norma, terutama bila interaksi dilakukan secara demokratis dan bersifat mutual. Yang ketiga adalah tipe dan tingkat disiplin yang dijalankan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin mempunyai efek yang positif terhadap pembelajaran moral. 4. Contoh yang diberikan orang tua bagi anak. Pada ini dijelaskan tentang perilaku orang tua positif kepada anaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang ayah berkorelasi secara signifikan dengan perilaku devian anak remaja dan dewasa. Sangatlah penting bagi orang tua untuk menjadi sosok yang bermoral jika ingin memberikan model positif bagi anak mereka untuk ditiru. Artinya, jika ingin memiliki anak yang bersikap positif, bermoral, maka yang harus terlebih dahulu kita kembangkan yaitu moral daripada orang tua tersendiri. Karena dari orang tualah anak meniru sisi moral baik itu positif maupun negatif tergantung dari orang tuanya. Yang kelima, kesempatan untuk mandiri yang disediakan orang tua. Pengaruh peer juga penting bagi perkembangan anak. Kontak sosial dengan orang-orang dari budaya dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda membantu perkembangan moral. Selanjutnya, Kohlberg dalam Centrock 2011 menekankan bahwa cara berpikir tentang moral berkembang dalam tahapan. Tahapan ini menurut Kohlberg bersifat universal. Dalam teorinya, Kohlberg mendasarkan teori perkembangan berdasarkan teori perkembangan moral pada prinsip-prinsip perkembangan moral Piaget. Pada prinsip-prinsip perkembangan moral Piaget, konsep dari penalaran moral Kohlberg ini merupakan perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan. Jadi perkembangan moral dari menurut Kohlberg ini adalah perkembangan moral yang sudah dikendalikan. Artinya yang moral dikendalikan akan dikembangkan kembali. Secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal.
Kohlberg dalam Sentrok 2011 menggambarkan penalaran tentang moral dan setiap tingkatnya memiliki 2 tahapan, yaitu 1 penalaran prakonvensional, 2 penalaran konvensional. Nanti di sini akan kita jelaskan penalaran prakonvensional dan 2 penalaran konvensional. Penalaran prakonvensional adalah tingkatan terendah dari penalaran moral menurut Kohlberg. Pada tahap ini, baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward atau imbalan dan punishment atau hukuman eksternal. Di sini, menurut Kohlberg adalah penalaran yang terendah tingkatannya. A. Tahap 1. Moralitas heteronom adalah tahap pertama dalam penalaran prakonvensional. Pada tahap ini, penalaran moral terkait dengan punishment. Sebagai contoh, anak berpikir bahwa mereka harus patuh karena mereka takut hukuman terhadap perilaku membangkang. Jadi ada alasan mengapa melakukan perkembangan moral dengan positif, karena ada hukuman secara yang membangkang. B. Tahap 2. Individualisme, yaitu tujuan instrumental dan pertukaran, adalah tahap kedua dari penalaran prakonvensional. Pada tahap ini, penalaran individu yang memikirkan kepentingan diri sendiri adalah hal yang benar, dan hal ini juga berlaku untuk orang lain. Karena itu, menurut mereka, apa yang benar adalah sesuatu yang melibatkan pertukaran yang setara. Mereka berpikir bahwa apabila mereka baik terhadap orang lain, maka orang lain akan baik terhadap mereka juga. Jadi pada tahap 2 individualisme ini, pada intinya adalah jika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka timbal baliknya adalah orang tersebut akan baik juga kepada kita. 2. Penalaran konvensional, yaitu tingkat kedua atau menengah dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkatan ini, individu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua atau pemerintah. Sifat kita itu ditetapkan oleh orang lain atau pemerintah, bukan dari diri sendiri. Berdasarkan konsep benar dan salah yang telah diubah dan diperbaikinya agar sesuai dengan tingkat perkembangan yang lebih matang dan telah dilengkapi dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang dipelajari dari orang tua dan gurunya. Beberapa remaja bahkan melengkapi kode moral ke mereka dengan pengetahuan yang diperoleh dari pelajaran agama. Sesuai dengan teori perkembangan moral Kohlberg, seseorang remaja telah memasuki tahap penalaran moral tingkat konvensional, di mana seorang remaja telah memahami bahwa terdapat hubungan interpersonal mutual hubungan dengan orang lain. Bahkan penalaran moral didasari oleh pemahaman terhadap keteraturan sosial, hukum, keadilan, serta kewajiban yang ditanggungnya. Sehingga pada usia remaja dinilai individu telah mampu membentuk kode moral yang baik dengan dukungan dari lingkungan sekitar termasuk keluarga, sekolah, teman sebaya, bahkan keluarga jauh. Jadi dapat dipahami pada remaja yang memiliki penalaran moral yang baik akan mampu membentuk perilaku yang baik pula meskipun ia dibesarkan dalam keluarga yang bercerai atau broken home. Dari sini, jika ingin menjadi baik, pada menurut Kohlberg ini ada beberapa cara. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang baik dalam tahapan ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, materi tentang perkembangan emosional dan moral kelompok 3 psikologi umum. Mudah-mudahan kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Jikalau terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon ditegur. Jika ada sumur di ladang, boleh kita ikut mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.